AST 2201 bicara hanya jika Anda kuat, bayar kembali. Langkah King Sui terlalu tumpul. Tidak ada banyak siluet dan dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyerang dengan cepat. Orang-orang yang tersisa takut dan marah. Namun, melihat King Sui, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Master Sekte Junior Gerbang Iblis tidak terlalu jauh, mengerutkan alisnya. Dia bersekutu dengan Istana Abadi Lima Harimau, datang dan pergi bersama, tetapi masalahnya sekarang adalah musuh mereka sangat kuat. Salah langkah dan mereka bisa berakhir mati. Orang normal takut mati. Bagi mereka yang tidak, mereka benar-benar kecewa. Contohnya adalah seorang anak berusia 80 tahun dengan keluarga lengkap yang semuanya terbunuh dalam semalam. Tidak masalah bagaimana mereka mati, karena lelaki tua itu pada akhirnya masih berkecil hati. Orang-orang ini secara alami tidak seperti itu, jadi sekarang mereka semua ragu-ragu, menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Kenapa kamu membunuhnya? Salah satu pria dari Istana Abadi Lima Harimau bertanya pada King Sui. Ada saat-saat di mana mengeluarkan kepala Anda berbahaya, tetapi Anda masih harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam skenario ini. Mereka masih orang-orang dari Istana Abadi Lima Harimau yang telah menerima rasa hormat dari luar. Orang lain yang bertemu dengan mereka langsung memberikannya, atau hanya terus bergerak. Namun, dalam situasi ini, mereka harus menanyakan sesuatu kepada seseorang dengan khawatir, dan orang itu dapat membunuh mereka sesuka hatinya. Dia terlalu menyebalkan seperti itu. Aku tidak bisa menerimanya, King Sui berkata dengan ringan. Ini membuat pria itu sedikit takut. Apapun alasannya, itu hanya pukulan di wajah, membuat Istana Abadi Lima Harimau kehilangan muka dan memaksa mereka untuk bergerak. Tapi bisakah mereka melakukan sesuatu? Lawan mereka bisa mengalahkan Blazing Fire Immortal Palace Lord. Yang kuat bisa membantai yang lemah, dan tidak peduli apa yang dilakukan yang lemah, itu tidak berguna. Ini adalah pikiran pria yang khawatir King Sui akan dengan santai membunuh mereka. Baiklah, aku sedang tidak ingin membunuh orang. Pergi saja, King Sui berkata dengan santai. Master Sekte Junior Gerbang Iblis tidak mengatakan apa-apa selama pertengkaran itu. Bukan karena dia takut mengatakan apapun, tetapi sebaliknya, tidak peduli apa yang dia katakan. Dia tidak memikirkan masalah ini, dan jika dia mengatakan sesuatu yang buruk, itu bisa memperburuk situasi. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Anda sebagai rasa terima kasih kecuali untuk ini, yang hanya akan menimbulkan masalah bagi kami. Karena kamu sangat kuat, hadiah ini akan sangat cocok untukmu. Kedua pria dari sebelumnya yang tidak terluka memberi King Sui hadiah. King Sui memandang mereka berdua dan berkata, aku di sini bukan untuk mengambil apapun darimu. Kita tahu, kami sudah berpikir bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Menjaga ini hanya akan buruk bagi kita, kata pria itu serius. Apa ini? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah bintang sihir surgawi, yang dapat meningkatkan jenis kekuatan pasif dari binatang iblis. Pria itu menjelaskan. Itu pasti hal yang bagus. Bagian terbaiknya adalah itu untuk binatang iblis terkuat, jika tidak, itu akan sia-sia. King Sui mengerutkan alisnya, itu bagus dan aku memang menginginkannya, tapi itu terlalu penting. Mungkin penting, tapi tidak bisa digunakan jika orang yang menggunakannya sudah meninggal. Karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, meskipun ini tidak sebanyak pembayaran, saya ingin memberikannya kepada Anda, pria itu tulus seperti sebelumnya. King Sui juga tidak mendorong masalah itu lagi, dan setelah menerimanya, menyembuhkan lengan pria yang terluka itu. Dia kemudian berkata, jika ada sesuatu yang mendesak, Anda dapat datang ke aula masakan Kekaisaran Domain Kaisar Utara untuk menemukan saya. Terima kasih Pak. Kedua orang itu sangat menarik, tidak memberikan syarat apapun, dan tidak bertele-tele. King Sui berpikir bahwa karakter keduanya tidak buruk. Setelah datang, diketahui bahwa King Sui telah menerima hadiah dari keduanya, yang telah dibantu King Sui, jadi setelah ini tidak ada yang mengganggu keduanya. Sama seperti ini, waktu berlalu tik demi tik dan portal sudah terbuka. Banyak orang bergegas dengan penuh semangat, termasuk kru King Sui. Waktu mereka pergi sekitar setengah bulan, dan di luar ramai. Gerbang Iblis, Istana Abadi Lima Harimau, Istana Abadi Taiyi, Aula Surgawi, Istana Abadi Api Berkobar, Matahari Utara, dan yang lainnya ada di sana. King Sui dan krunya pergi menuju lokasi Matahari Utara dan Istana Abadi Taiyi, yang sedang bersama. Sepertinya kalian sudah sukses, kata Bei Wang Liefeng sambil menyapa King Sui. Tidak apa-apa, kata King Sui dengan senyum lembut. Kemudian dia pergi mengunjungi Dewa Pertempuran Emas Senior, yang senang melihat King Sui.
Mereka adalah keturunan dewa pertempuran, dan tidak perlu khawatir. Ayah, King Sui melukai tuan istana-istana abadi api berkobar. Apakah kita akan baik-baik saja? Bei Huang Fan bertanya karena dia khawatir tentang King Sui. Apa, King Sui menyakiti orang itu? Baik Bei Huang Liefeng dan Dewa Pertempuran Emas Senior berkata, tidak mempercayainya. Ya, dia benar-benar mengalahkannya, kata Fan Bei Huang. Itu benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bei Huang Yu melihat bahwa mereka berdua terkejut tak percaya. Siapapun yang ada di sana akan tahu, dan berita tentang itu akan menyebar dengan cepat. Dewa Pertempuran Bergerak Bukit mendukung klaim mereka. Bei Huang Liefeng dan Dewa Pertempuran Emas Senior sudah mempercayainya pada awalnya. Mereka hanya sok. Semua orang kemudian pergi dengan damai. Pertama, mereka makan besar di Istana Surgawi, yang merupakan tempat yang sama seperti terakhir kali. Hanya kali ini, King Sui yang bertanggung jawab memasak, yang berarti makanannya sangat enak. Awalnya, King Sui membuka klinik di bawahnya, dan tidak tahu bahwa mereka bisa menikmati makanan enak seperti itu. Sebenarnya, Bei Huang Liefeng dan Dewa Pertempuran Emas Senior yang tidak tahu. Sisanya tahu sedikit. Baik Bei Huang Fan dan Yu secara alami tahu, dan Dewa Pertempuran Bergerak Bukit dan Berlian keduanya telah memakannya, karena King Sui telah memasak beberapa kali di gerbang kerajaan Yu. Makanan lezat tidak bisa dimakan terus-menerus seperti yang diketahui semua orang, jadi biasanya mereka hanya memakannya setiap beberapa hari. Melanjutkan, King Sui dan beberapa dari mereka berbicara tentang apa yang terjadi di gerbang kerajaan Yu. Mendengar hal-hal baik yang terjadi membuat semua orang senang, terutama Bei Huang Liefeng. Suasana sekarang seolah-olah King Sui adalah orang penting dari keluarga Bei Huang. Bei Huang Yu disembuhkan oleh King Sui, dan gadis yang menolak pria lain tampaknya sangat cocok dengan bocah ini. Bahkan kekuatan Bei Huang Fan dan Yu telah meningkat secara drastis. Bei Huang Liefeng dan Dewa Pertempuran Emas Senior hanya peduli pada beberapa hal. Selama keturunan mereka kuat, tidak masalah apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, Bei Huang Fan dan King Sui bersama bukanlah suatu kebetulan, sesuatu yang mereka berdua pahami. Mereka tinggal di Battle God Palace selama sehari. Ertong dan Lan Lingfeng secara alami tinggal bersama King Sui karena mereka berdua ada di sana. Pada hari kedua, King Sui dan Bei Huang Fan kembali ke Imperial Cuisine Hall. Bei Huang Liefeng dan orang-orang dari Istana Abadi Taiyi telah kembali sehari sebelumnya. Bei Huang Yu berniat pergi dengan King Sui, tapi dia sudah dibawa ke sana bersama Bei Huang Liefeng. Kembali ke Istana Masakan Kekaisaran sama seperti sebelumnya, tetapi tempat ini sekarang terkenal. Namanya menjadi lebih kuat karena berita King Sui mengalahkan Dewa Istana Abadi Api berkobar menyebar. AST 2202 Anda seorang hooligan wanita. Sejak Bei Huang Fan tiba, Nuolan jarang terlihat di Imperial Cuisine Hall. King Sui merasa bahwa wanita ini mencoba memberi Bei Huang Fan dan dia privasi. King Sui bahkan ingat bahwa Bei Huang Fan menyukai Nuolan. Nuolan dan dia telah bertindak sangat lama seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Meski sudah lama tidak bertemu, tapi rasanya masih terlalu akrab. Ketika King Sui dan Bei Huang Fan kembali kali ini, Nuolan hadir. Setelah melihat King Sui, Nuolan tampak sangat senang dan berkata, kalian kembali. Sepertinya ada kemajuan yang cepat. Nuolan, apakah kamu menyukainya? Jika demikian, Anda harus melakukannya karena tidak ada yang terjadi di antara kami. Selain itu, dia sudah memiliki banyak wanita yang melemparkan diri padanya. Saya yakin dia tidak akan keberatan lagi, kata Bei Huang Fan sambil tertawa diam-diam. King Sui terdiam. Wanita ini terkadang memiliki sisi agresif seperti itu. Benar-benar agresif. Tidak akan terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan mengatakan hal-hal seperti itu. Putri, aku sangat ingin mengejarnya. Namun, sangat disayangkan bahwa orang yang dia sukai adalah kamu, bukan aku, kata Nuolan dengan nada pahit dalam nada suaranya. Bukankah semua pria menyukai gadis cantik? Saya hanya tidak percaya bahwa dia tidak menyukai Anda sama sekali, kata Bei Huang Fan dan menatap King Sui sesudahnya. Kalian sedang apa? Mencoba menguji tekad saya, kata King Sui dengan sungguh-sungguh. Dia pergi segera setelah mengutarakan pikirannya. Menghadapi situasi seperti itu, King Sui masih berjalan dengan bijaksana. Tidak ada gunanya berdebat dan mendiskusikan masalah seperti itu dengan wanita-wanita ini. Kamu telah melihatnya sendiri. Dia tidak menyukaiku, kata Nuolan. Namun, saya tahu pasti bahwa Anda menyukainya, kata Bei Huang Fan dengan nada serius. Bagaimana kamu begitu yakin tentang itu? Nuolan tertawa ketika dia bertanya pada Bei Huang Fan. Saya tidak tahu.
Hanya ada sesuatu yang berbeda tentang cara Anda memandangnya dibandingkan dengan orang lain. Petik 2. Saat ini, menyukai seseorang bukan tentang bersikeras untuk mencapai tahap itu. Terkadang, maju ke tahap itu dapat merusak jenis perasaan ini dan malah berubah menjadi harapan yang berlebihan. Dia mungkin menyukaiku, tapi dia tidak akan mencintaiku. Dia memang menyelamatkan saya, tetapi saya bisa merasakan bahwa ada jarak yang tak terlukiskan antara dia dan saya. Jika saya tidak dapat mengatasi jarak ini, meskipun dia mungkin menginginkan saya tidak akan bisa tinggal di sisinya, Nuolan menawarkan pendapatnya. Betapa rumitnya. Aku hanya tidak mengerti. Saat ini, saya tidak merasa perlu untuk tetap berada di sisinya. Aku akan menunggu sampai aku merasa tidak sanggup untuk jauh darinya. Kemudian, saya akan menikah dengannya, kata Bei Huang Fan setelah beberapa pemikiran. Nuolan tertawa tak terduga, dia memandang Bei Huang Fan dan berkata, Nona besar masih yang paling mendominasi. Ini adalah contoh nyata dari mendominasi. Sebenarnya, saya selalu merasa bahwa wanita seperti Anda tidak akan pernah memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Mengapa? Bei Huang Fan bingung. Karena kamu terlalu sempurna, selalu merasa tidak ada pria yang cukup baik untukmu. Nona besar, hanya memikirkan pria yang hanya menginginkan tubuhmu membuatku merasa mereka tidak cukup baik, Nuolan tertawa nakal. Ah, kamu benar-benar, hanya tahu bagaimana memuntahkan omong kosong. King Sui sekarang sedang memeriksa bintang sihir surgawi yang diberikan kepadanya oleh dua pria parubaya. Ini adalah bintang 6 tip. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tapi itulah yang membuatnya terlihat bagus. King Sui dapat melihat kegunaan item ini. Itu bisa digunakan secara instan, memungkinkan binatang untuk memperbaikinya dengan menggunakan kekuatan dan mendapatkan semacam kemampuan pasif. Kemampuan pasif semacam ini kira-kira sekitar 20%. Itu adalah jenis promosi tertentu. Tipe lain adalah pemurnian esensi darah. Namun, itu akan membutuhkan sejumlah disiplin sebelum seseorang dapat melanjutkan ke proses pemurnian. Metode ini juga dapat menghasilkan peningkatan kemampuan pasif seseorang tetapi dalam hal sejauh mana, kira-kira bisa mencapai sekitar 30%. Pada akhirnya, tidak akan ada yang tersisa. Namun, ini pasti sesuatu yang berharga. Saat dia melihat bintang itu, Bei Huang Fan masuk dan berdiri di samping King Sui. Karena King Sui sedang duduk, dia harus memiringkan kepalanya untuk melihat wanita ini. Semakin dia mengaguminya, semakin dia merasakan semacam perasaan yang tak terjangkau. Namun, ada garis lengkung yang indah ini, terutama pada pasangan tegak di area dada. King Sui tidak bisa tidak memikirkan dirinya menamparkan itu beberapa kali, yang akan terasa menyenangkan. Bei Huang Fan secara alami melihat kemana King Sui melihat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berdebat dengan pria seperti dia. Aku ingat apa yang kamu katakan. Jika aku bisa mengalahkanmu, maka, King Sui berdiri dan berjalan menuju Bei Huang Fan sampai hanya ada jarak kecil di antara mereka. Oh, apakah saya mengatakan itu? Bei Huang Fan berkata dengan serius. Oh, jadi kamu bertingkah bodoh. Maka aku tidak takut padamu lagi, kata King Sui sambil tertawa dan menggosok tangannya. Kamu tidak bisa menggertakku, kata Fan Bei Huang. Kenapa aku tidak bisa menggertakmu? Tanya King Sui sebagai balasannya. Sangat sulit bagi saya untuk menemukan seorang pria yang bersedia memberikan dirinya sepenuhnya kepada saya. Karena itu, jika Anda menggertak saya lain kali, saya khawatir saya mungkin tidak menyukai Anda lagi. Kalau begitu, saya mungkin tidak akan pernah bisa menikah, kata Bei Huang Fan dengan wajah datar. King Sui terkejut. Apa artinya ini? Apakah ini berarti dia hanya ingin menikah denganku? Jika itu masalahnya maka King Sui akan malu jika dia menggertaknya. Tapi dia masih harus mendiskusikan beberapa minat, jadi dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang bawahnya. Bei Huang Fan berdiri diam dan menatap King Sui dalam diam. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya yang sangat indah dan murni itu. Dia merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan King Sui melakukan hal-hal nakal padanya. Dia tertawa canggung dan berkata, saya benar-benar berpikir bahwa saya tidak cukup baik untuk Anda. Setidaknya, saya juga merasa bahwa orang lain juga tidak cukup baik untuk Anda. Karena tidak ada yang cukup baik, aku ingin menjadikanmu milikku. Sungguh argumen yang tidak masuk akal, kata Bei Huang Fan sambil tertawa kecil. Bersama dengan pria ini, baik itu kemarahan, kebahagiaan atau rasa malu, selalu ada perasaan bahagia. Dia mempercayai perasaannya dan dia tahu bahwa setelah bertahun-tahun, hanya satu pria yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Karenanya, dia tidak akan membiarkan pria seperti itu lolos dari jarinya.
Ini juga mengapa dia tidak mencoba membunuh King Sui meskipun dia meraih area sensitifnya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berani memperlakukannya dengan tidak pantas. Apakah kamu ingin aku memijatmu? Keterampilan memijat saya agak brilian. Area Anda di bawah mungkin tidak terbuka, tetapi setelah dipijat, itu akan terbuka, kata King Sui. Hatinya memiliki sedikit pemikiran yang berbeda dan dia ingin mendengarkan suara gembira wanita ini ketika dia merasa nyaman. Setelah melihat King Sui tampak begitu serius, Bei Huangfan mulai merasa curiga. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ini bukan seolah-olah itu adalah pijatan seluruh tubuh. Tidak perlu melepas semua pakaian Anda. Ini hanya pijatan bahu yang sederhana. Tangan King Sui dengan lembut menyapu bahunya, menyebabkan tubuhnya sedikit bergidik. Namun, perasaan nyaman ini mulai menyebar ke seluruh tubuh Bei Huangfan. Baik, tetapi jika kamu berani memainkan trik kotor, aku akan menghilang selamanya, kata Bei Huangfan sambil tertawa. Meskipun dia tertawa, King Sui tahu pasti bahwa dia tidak berbohong. Dia mungkin melakukannya dengan sangat baik. King Sui mengangguk dan kemudian dia memeluknya dengan terkejut. Apa yang kamu lakukan? Bei Huangfan tercengang. Dada kami sudah bersentuhan. Anda tidak harus bereaksi sedemikian dramatis ketika saya hanya memeluk Anda. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang melewati batas. King Sui terkekeh ketika dia melihat wanita paling cantik di pelukannya. Anda tidak diizinkan untuk mengatakan hal-hal vulgar. King Sui membiarkan Bei Huangfan berbaring di tempat tidur. Spray seputih salju benar-benar mengatur suasana hati. Gambar Bei Huangfan dalam pakaian putih salju, berbaring di tempat tidur meniru lukisan yang indah. Itu 100 kali lebih indah daripada karya seni lainnya yang ada di dunia. Lekukannya lembut, namun pinggang dan dadanya memiliki lekukan yang sangat menggoda. Area dadanya yang bulat tidak terlalu besar namun, itu luar biasa dan bulat. King Sui tidak bisa menggambarkan bentuk yang indah dengan cukup baik. Bei Huangfan berkata pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Tangan King Sui berada di punggung Bei Huangfan tetapi Bei Huangfan tidak menoleh untuk melihatnya. AST 2203 bintang ajaib surgawi yang kuat. Ketika King Sui meletakkan tangannya di tubuh Bei Huangfan, dia sedikit gemetar. Dia tahu dia sebenarnya sangat cemas. Adapun alasan dia setuju dengan pijatan King Sui, itu bukan demi membuka titik akupuntur Kuemen. Sebaliknya, dia ingin memiliki lebih banyak kontak dengan King Sui dan membuat cerita mereka lebih kaya. Wanita lebih sentimental dalam cinta. Mereka tidak impulsif seperti pria. Tentu saja, akan ada beberapa wanita yang sangat impulsif dan lebih buruk daripada pria, tetapi secara umum, pria lebih impulsif dan lebih mudah terpengaruh secara visual. Teknik tangan tendon lembut yang menawan jiwa. Jari-jari King Sui menekan, menggosok, meremas, dan memutar di punggungnya. Kekuatan 9 yang bekerja dari jari-jarinya. Itu hangat. Tubuh Bei Huangfan secara bertahap melunak. Dia merasa sangat nyaman dan tenang. Menutup matanya, dia berusaha keras untuk tidak mengeluarkan suara. Teknik tangan tendon lembut yang menawan jiwa sangat bagus. Itu bisa membuat seseorang merasa seolah-olah mereka mengambang. Namun, itu membutuhkan waktu untuk bekerja, atau yang lain, itu akan menjadi teknik pamungkas. Perasaan nyaman datang dan membanjiri pikirannya. Sulit untuk menahan diri. Bei Huangfan menggigit bibirnya tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan lembut. Ini hampir membuat King Sui menanggalkan pakaian Bei Huangfan. Kuemen Acu Point telah dibuka sekarang. King Sui menggerakkan tangannya di punggung Bei Huangfan seolah-olah dia sedang memainkan sitar. Dia mengetuk dengan ringan dan Bei Huangfan menjadi lemah. Kenyamanan yang tak bisa dibedakan menyembur ke perutnya. Itu terus turun dari perut. Kesenangan yang tiba-tiba mengosongkan pikirannya. Kemudian, dia merasakan perasaan berbunga-bunga saat kenyamanan itu berakhir dengan memuaskan. Pada saat yang sama, dia membuat erangan yang halus dan menggoda. Dia tahu apa yang terjadi, dia mencapai. Dia tidak meragukan King Sui karena dia benar-benar hanya memijatnya tanpa melakukan hal lain. Tetap saja, itu terlalu nyaman dan dia sangat malu dan takut King Sui akan mengetahuinya. Dia sedang membenamkan kepalanya di bantal. Meskipun dia tidak pernah menjadi wanita sejati, dia tahu mengapa beberapa wanita longgar akan sering menemukan pria. Perasaan rapuh menjalari seluruh tubuhnya saat dia memikirkan itu. Pada saat itu, dia tenggelam dalam sensasi mengambang, dengan kenikmatan mengalir terus-menerus ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani melihat King Sui tetapi King Sui berpengalaman. Dia tahu apa yang dia alami. Karena itu, dia melambat. Erangan yang menakjubkan dan getaran berirama tubuhnya terus memicu dia. Bei Huangfan merasa lembab di pantatnya dan menjadi lebih malu. Dia tidak berani berdiri. Dia berkata dengan lembut, King Sui,
kamu bisa keluar dulu. King Sui tahu apa yang ingin dia lakukan tetapi dia tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Dia bertanya, apa yang kamu butuhkan? Biarkan saya membantu Anda. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Bisakah kamu keluar dulu? Bei Huang Fan terdengar sangat menggoda. King Sui tahu bahwa dia takut dia mengetahui rasa malunya. Memberitahu saya kemudian, apakah itu nyaman? King Sui tersenyum dan berbisik di telinganya. Napas bertiup di telinganya yang sensitif dan membuat Bei Huang Fan menggigil lagi. Dulu, Bei Huang Fan menjawab dengan terengah-engah. Ringanmu sangat menyenangkan untuk didengar. Bagaimana kalau kamu mengerang sekali lagi dan aku akan keluar? Bibir King Sui hampir menyentuh telinganya. Nyah, pergi lebih cepat, Bei Huang Fan terengah-engah dengan marah. Panggil aku, sayang, kalau tidak aku tidak akan keluar. Ini belum berakhir, King Sui terkikik. Simpan kata-katamu, Bei Huang Fan tahu orang ini tidak akan pergi sampai dia mendapatkan sesuatu dari ini. Dia tahu arti, sayang, sekarang, tapi dia tidak punya pilihan. Dia mengucapkan, sayang. Dia terdengar sangat tidak berpengalaman seolah-olah butuh semua energinya untuk mengucapkan kata itu. Kipas angin kecil, gadis yang baik. Kemarilah dan biarkan aku menciummu. King Sui berkata dan mencium telinganya yang agak merah sebelum buru-buru berlari keluar ruangan. King Sui mempelajari bintang ajaib surgawi lagi. Setelah sekian lama, Bei Huang Fan akhirnya keluar. Dia tampak sedikit memikat setelah dipijat dan kulitnya putih tapi begitu hidup. Dia sedikit menghindari mata King Sui. Ayo pergi ke suatu tempat dan bantu Sun Phoenixmu meningkatkan beberapa kemampuan. King Sui tahu dia tidak bisa terus menggodanya. Dia harus mengambil hal-hal perlahan ketika kesempatan muncul kemudian. Mereka tiba di sebuah pertemuan yang akrab. King Sui mengambil 3 tetes darah dari Sun Phoenix, membaginya dan menambahkannya ke dalam bintang ajaib surgawi dalam 5 kali. Halo yang mencolok datang dari bintang ajaib surgawi yang kemudian menjadi lebih kecil, menyatu menjadi sinar, dan memasuki tubuh Sun Phoenix. Apa yang ditambahkan? Peningkatan kerusakan api yang menyerang akan permanen, menambahkan 30% secara pasif mulai sekarang. Ketika serangan Sun Phoenix berada di tingkat 1, peningkatannya adalah 0,3. Karena serangan itu di kelas 2, kenaikannya adalah 0,6. Itu bervariasi sesuai dengan peningkatan serangan. Kemampuan ini menakutkan. Sun Phoenix sangat senang. Itu mendapat banyak manfaat sejak mengikuti Bei Huang Fan. Hari ini ia telah mendapatkan hadiah besar lainnya. Bei Huang Fan juga senang. Dia tersenyum dan berkata, saya telah memperoleh banyak hal baik dari Anda. Ketika kamu muncul di antara aku dan Master Sekte Junior Gerbang Iblis terakhir kali, aku tahu kamu tidak akan pernah meninggalkanku seumur hidupku. Aku bisa memberikan segalanya untukmu, kata King Sui dengan santai. Kasih sayang di matanya mengguncang hati Bei Huang Fan. Bahkan ayahnya tidak pernah mengatakan hal seperti ini padanya. Dia tetap tenang dan menghindari pandangannya, pembicara yang manis. King Sui merasa wanita ini menjadi semakin seperti wanita normal sekarang. Mungkin, karena kejadian sebelumnya yang berdampak besar padanya. Lagi pula, sangat membingungkan untuk merilisnya sekali dalam bertahun-tahun. Seorang wanita pintar seperti dia pasti tahu bahwa itu karena King Sui dan bukan kesalahannya sendiri, tapi dia tidak akan pernah mengkonfrontasi King Sui tentang hal itu. King Sui memanggil binatang pembunuh naga dan mengambil 1 bintang sihir surgawi. Dia ingin meningkatkan kecepatan binatang pembunuh naga atau ketajamannya. Bahkan jika itu tidak meningkatkan ketajamannya, itu akan baik-baik saja karena sudah cukup tajam. Akan sia-sia dan tidak berarti untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. King Sui menjadi puas ketika dia berhasil meningkatkan kecepatannya sebesar 30%. Itu adalah peningkatan yang sama yang dicapai oleh Sun Phoenix. King Sui menganggap bintang sihir surgawi ini meningkatkan kemampuan paling menonjol dari binatang iblis. The Dragon Slaying Beast bagus dalam ketajaman dan kecepatan. Mungkin tidak ada peningkatan ketajaman sehingga digantikan oleh kecepatan. Sun Phoenix membanggakan diri dalam kekuatan menyerang dan menjadi yang paling kejam. Itu mendapat dorongan 30%. Itu signifikan. Ada 3 bintang sihir surgawi yang tersisa. King Sui memanggil Raja Harimau Putih Berlian. Seperti yang diharapkan King Sui, kekuatan pertahanan meningkat secara pasif dan permanen sebesar 30%. Laba-laba naga memiliki ketahanan sutra laba-laba yang meningkat sebesar 30% serta pertahanan yang ada. King Sui terkejut bahwa ada 2 kemampuan. Dia mencoba mencari tahu tetapi gagal. Tetap saja, itu bagus jadi dia berhenti memikirkannya terlalu dalam. Ada 1 lagi yang tersisa dan King Sui tidak tahu binatang iblis mana yang harus menggunakannya,
terbelah antara Phoenix gelap dan gajah naga sisik emas. Karena itu, dia menyimpannya untuk sementara dan berencana untuk melihat siapa di antara mereka yang paling membutuhkannya. Tidak akan membuat perbedaan besar untuk meningkatkan salah satu dari mereka untuk saat ini karena mereka sama-sama bagus. Di sisi lain, binatang pembunuh naga, Phoenix Matahari, Raja Harimau Putih Berlian, dan laba-laba naga berbeda. Ketahanan naga laba-laba adalah yang paling dinanti-nantikan oleh King Sui. Tidak mengherankan, pertahanan meningkat 30% juga. AST 2204 murid senior dari Istana Abadi Taiking. King Sui puas dengan efek bintang sihir surgawi dan memelihara binatang iblisnya. Dia kemudian berkata kepada Bei Huang Fan, ayo kembali. Keduanya kembali ke Imperial Cuisine Hall sekali lagi. Sekarang, Imperial Cuisine Hall telah sepenuhnya diserahkan kepada Zhang Yue. Dalam kasus masalah yang belum terselesaikan, King Sui akan menanganinya. Olah masakan kekaisaran saat ini lebih holistik, mengobati berbagai penyakit, beberapa di antaranya bersifat kronis, bukan hanya jenis yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, Imperial Cuisine Hall sangat sibuk sepanjang hari. Adapun masakan obat, itu mengikuti aturan yang sama. Hidangan itu sangat berharga. Ada banyak orang kaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain mengatasi aturan luar biasa King Sui. Beberapa dari mereka mencoba memaksa King Sui untuk memasak melalui kekerasan tetapi mereka akhirnya gagal total. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah meremehkan identitas King Sui dan bahwa dia telah mengalahkan penguasa Istana Abadi Api Berkobar, tidak ada yang datang untuk mencari masalah lagi. Plus, Istana Abadi Tai dan Istana Surgawi kuat dan banyak yang ingin lebih dekat dengan mereka. Sebelumnya, Istana Abadi Tai dan Istana Surgawi juga kuat, tetapi ada banyak orang yang bahkan lebih kuat dan tidak menganggapnya serius. Sekarang, mereka mencoba berteman dengan Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai. Ini semua karena King Sui. Dia telah memberikan harapan dan tekanan kepada orang lain. Karena Istana Surgawi akan menjadi kuat di masa depan, mereka harus mengambil tindakan cepat sebelum itu terjadi. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa itu sudah terlambat. King Sui mengabaikan mereka semua. Itu bukan masalah sikapnya, karena dia pikir orang-orang ini hanyalah masalah. Mudah untuk menambahkan pengakuan kepada seseorang yang sukses, tetapi sulit untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Orang-orang ini tidak akan pernah menanggung rasa sakit bersama Anda dan mereka ada di sana hanya untuk uang. Saudara King Sui, kamu benar-benar di sini. Saat King Sui sedang merenung di aula masakan kekaisaran, dia mendengar suara keras. Beberapa puluh pria masuk. Yang terdepan memiliki mata besar dan alis tebal dengan wajah persegi, terlihat sangat kuat. Dia memandang King Sui dengan gembira seolah-olah dia telah bertemu dengan saudara lelaki yang telah lama hilang. Anda, King Sui bertanya dengan tercengang. Dia tidak yakin apakah dia mengenal orang ini karena tidak ada orang seperti dia di lautan kesadarannya. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan. Kami dari Istana Abadi Taiking. Kami mungkin tidak dekat sekarang tapi kami akan segera dekat. Ayo, izinkan saya memperkenalkan. Saya murid senior dari Istana Abadi Taiking. Tunggu, sela King Sui segera. Pria terkemuka itu sedikit tersinggung karena disela, tetapi dia berhenti. Saya sangat sibuk sekarang, silakan pergi, King Sui meminta mereka untuk pergi. Kamu? Aku adalah kepala murid senior dari Istana Abadi Taiking, pria itu terdengar kesal. Saya tidak tahu tentang Istana Abadi Taiking, saya juga tidak tahu tentang kepala murid senior. Aku sangat sibuk sekarang. Saya tidak punya waktu untuk menghibur Anda, kata King Sui dengan sedih. Orang ini berpura-pura dekat dengannya, tetapi ekspresinya langsung berubah setelah mendengarkan nada tidak menyenangkan King Sui. King Sui tidak menyukai orang seperti ini sejak awal dan sama sekali tidak menyukainya lagi. King Sui belum pernah mendengar tentang Istana Abadi Taiking dan dia tidak peduli. Tetap saja, jika lawan terdengar sangat bagus, Istana Abadi Taiking memberi kesan kuat. Baiklah, aku di sini untuk berteman denganmu karena aku sangat memandangmu. Jangan tidak tahu berterima kasih, pria itu mengubah rasa malunya menjadi kemarahan. King Sui tersenyum. Dia telah memandang rendah orang ini sepanjang waktu. Standar kepala murid senior Istana Abadi Taiking tampaknya terlalu rendah. Faktanya, pria itu juga memandang rendah King Sui. Dia marah pada King Sui karena menjadi sombong dengan sedikit ketenaran yang dia dapatkan. Sepertinya King Sui berpuas diri karena memiliki sedikit uang dan merasa tersanjung. Sebaliknya, pria itu merasa seperti pria yang lebih kaya dibandingkan dengan King Sui. Ketika King Sui bertingkah sombong di depannya, dia menjadi sangat kesal. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah usia King Sui.
Pria itu berhenti bersikap formal ketika dia kehilangan harapan untuk berteman dengan King Sui. Pergilah, dan jangan membuatku bertindak atasmu. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan aman, King Sui memberikan jawaban dingin. Sungguh bocah yang tidak menghargai. Domain Kaisar Utara bukanlah apa-apa. Istana surgawi Anda tidak ada artinya di mata Istana Abadi Taiping. Petik 2. Saudara bela diri senior tertua, pria ini tidak pantas berteman denganmu. Sepertinya rumor itu palsu. Beraninya kamu menghina kakak bela diri senior tertua kami. Anda tidak tahu batas Anda. Biarkan saya melihat seberapa baik Anda jenius. Petik 2. Seorang pria muda berlari ke arah King Sui dengan serangan, tinjunya sejajar erat. King Sui menggelengkan kepalanya dan menamparnya. Tamparan. Sebuah telapak tangan mengenai wajah pria itu tanpa ampun dan melemparkan pria itu keluar dari Imperial Cuisine Hall. Pria itu berguling beberapa kali di jalan di luar. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi tersesat sekarang atau jangan salahkan aku karena kejam. Jangan tidak tahu berterima kasih ketika kesempatan diberikan, King Sui memandang pria terkemuka dan berkata dengan sedikit rasa hormat. Bergerak. Bunuh dia. Pria itu bergumam dengan nada dingin. King Sui sangat marah. Pria ini benar-benar idiot. Tetap saja, King Sui berkata, jangan berkelahi di sini dan kotori tempatku. Pergi keluar. King Sui memimpin jalan keluar dengan kecepatan hantu. Pria itu dan anak buahnya mengikuti. King Sui berdiri di udara dan begitu pula beberapa pria. Mereka menatap King Sui dengan mata berkobar seolah-olah mereka tidak sabar untuk merobek King Sui menjadi berkeping-keping. King Sui mengira dia bertemu dengan seorang pria yang pelit. Dia bertanya-tanya tentang apa Istana Abadi Taiping. Saat pertarungan akan dimulai, Bei Huangfan muncul di samping King Sui. Kamu tidak bisa membunuh orang ini di depan. Apakah dia benar-benar murid senior dari Istana Abadi Taiping? King Sui tidak berharap Bei Huangfan ada di sini. Ya, dia adalah satu-satunya pria di antara pewaris klan Tai. Akan merepotkan untuk membunuhnya. Kita belum bisa main-main dengan Istana Abadi Taiping. Pria pesolek ini terkenal di seluruh wilayah dan tidak ada yang berani membunuhnya. Di domain Kaisar Utara, kita tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, kita harus melindunginya. Jika dia selesai di sini, Istana Abadi Taiping akan datang untuk kita, jelas Bei Huangfan. King Sui terdiam, dia hampir mengeksekusi transposisi stellar di Imperial Cuisine Hall. Jika Bei Huangfan datang lebih lambat, King Sui mungkin telah membunuhnya. Ini sombong, dan bangga. Banyak orang mengatakan dia idiot di belakang punggungnya tetapi kita benar-benar tidak bisa membunuhnya. Dia didukung oleh banyak prajurit yang kuat. Di generasinya, dia adalah satu-satunya pria di antara beberapa wanita. Para senior membuatnya menikahi lebih dari 50 wanita dan masih merekrut. Dia sudah memiliki lebih dari 30 anak sekarang. Bei Huangfan melanjutkan. King Sui bingung mencari tahu tentang ini. Dunia ini penuh dengan kejadian aneh. King Sui tidak takut dengan Istana Abadi Taiping ketika dia tidak terbiasa dengannya. Namun, karena Bei Huangfan menghentikannya, jelas bahwa pria dari klan Tai ini tidak boleh dibunuh. Bocah, ayolah, aku akan membunuhmu bahkan jika kamu tidak melakukannya. Pria itu berkata tanpa malu. Sebelumnya, King Sui bertanya-tanya latar belakang keluarga seperti apa yang membuat orang seperti ini tetapi dia akhirnya mengetahuinya. Dia hanya bisa menggunakan cara alternatif karena dia tidak bisa membunuh orang ini. King Sui tersenyum dan berkata, aku benar-benar ingin membunuhmu tetapi terlalu mudah untuk melakukannya. Apakah Anda tidak memiliki banyak wanita cantik tetapi Anda hanya bisa bertahan beberapa napas? Bukankah itu menyiksa untuk hanya melihat tetapi tidak dapat menikmati sepenuhnya? King Sui memperhatikan orang ini berumur pendek, itu lebih baik daripada mereka yang mengalami disfungsi ereksi tetapi dia masih frustrasi tentang hal itu. Dia besar dan kekar, tetapi dia hanya bisa bertahan sedikit lebih lama dari 1 menit di tempat tidur. Meskipun itu cukup untuk mengis seorang wanita dan masih menyenangkan, dia tidak bisa menikmati kesenangan yang maksimal. Ia merasa kalah karena tidak mampu memuaskan wanita. Dia ingin melarikan diri, terutama ketika dia melihat mata suram para wanita yang sedih. AST 2205 Liontin Dewa Bintang. Bagi seorang pria dan wanita untuk bersama, akan menjadi masalah besar jika seorang pria tidak dapat memuaskan wanitanya, tidak peduli seberapa besar dia menikmatinya. Hal-hal akan memburuk seiring waktu dan dia akhirnya akan mengembangkan rasa jijik terhadapnya. Namun, anggota keluarga yang sudah lanjut usia terus mengatur pernikahan untuknya. Dia telah melihat banyak dokter dan alkemis terkenal, tetapi itu aneh. Kondisi ini ternyata sangat sulit untuk disembuhkan dan dia tidak membaik sama sekali.
Dia kemudian secara bertahap kehilangan kepercayaan dirinya sebagai hasilnya. Tanpa sadar, berita bahwa dia tidak berguna telah tersebar. Dia sangat tidak berguna sebelum ini juga, tapi itu hanya dalam hal kultivasinya. Sekarang, itu menjadi lebih berkaitan dengan wanita. Banyak orang menganggap ini sebagai lelucon santai di meja makan. Setelah King Sui menyebutkannya, wajah Tai Dasau memerah saat menatap King Sui dengan matanya yang penuh dengan niat membunuh. King Sui menggosokkan garam ke lukanya. Tidak, itu bahkan lebih buruk. Pada saat ini, Tai Dasau ingin membunuh King Sui sekaligus untuk melepaskan amarahnya. Itulah kekuatan kata-kata. Sebuah pernyataan sederhana bisa memaksimalkan kebencian seseorang. Tai Dasau tidak memikirkan bagaimana King Sui berhasil mengetahui kondisinya. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa dia dipermalukan. Pria ini mengungkapkan sisi buruknya. Dengan lambaian tangan, dia berkata, "Ayo, pukul dia tapi jangan bunuh dia." Hei bodoh, bisakah kamu menghentikannya? Apa tujuan utama Anda datang kepada saya hari ini? Apakah kamu tidak ingin menyembuhkan penyakitmu? King Sui menekankan kata, penyakit, dan penyembuhan. Pernyataan itu sangat efektif karena Tai Dasau segera menghentikan anak buahnya. Dia tidak datang ke King Sui untuk kekuatan King Sui. Sebaliknya, dia mendengar King Sui adalah tabib ajaib. King Sui tampaknya sangat populer di sini, jadi dia datang untuk mencoba peruntungannya. Namun, King Sui tidak terlalu baik dan mengatakan dia hanya mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau kronis. Tai Dasau bertanya-tanya apakah kondisinya sendiri dianggap sebagai penyakit kronis. Banyak pria yang menderita disfungsi ereksi menghabiskan seluruh hidup mereka dengan pasukan istri. Mereka bahkan tinggal dengan anggur dan wanita di luar. Itu jelas menipu diri mereka sendiri dan orang lain. Namun, dia masih muda dan ingin mencoba. Oleh karena itu, dia pergi keluar dari jalan untuk sampai ke sini. Dia berpikir bahwa Imperial Cuisine Hall pasti akan menyenangkan jika dia terdengar sopan dan menunjukkan identitasnya. Sebelumnya, semua orang yang dia dekati memperlakukannya sebagai tamu berharga. Kali ini, itu tidak berjalan seperti yang dia harapkan dan rasanya sangat buruk. Kau bersedia mengobatiku? Tai Dasau tertegun dan bertanya, merasa bingung. Tidak, aku hanya tidak ingin diganggu. Saya khawatir senior Anda akan membawa kekacauan di sini jika ingin membunuh Anda. Saya bisa mentraktir Anda tetapi itu akan ada harganya, jawab King Sui. Maksudmu kau bisa menyembuhkanku? Tai Dasau masih terkejut. Penyakitmu mungkin tampak sulit bagi orang lain, tapi aku bisa menyembuhkannya dengan mudah. Saya dapat mengetahui apakah itu dapat disembuhkan hari ini. King Sui terdengar percaya diri. Oke, selama Anda bisa menyembuhkannya, tentukan saja harganya. Saya akan memperlakukan Anda sebagai tamu paling berharga mulai hari ini dan seterusnya, jawab Tai Dasau langsung. Uang telah menjadi hal yang paling tidak berharga sekarang. Anda harus tahu aturan saya di sini. Saya menolak pasien, mengambil setengah dari barang-barangnya, atau barang, King Sui memandang Tai Dasau dan berkata. Aku baik-baik saja jika kamu mengambil setengah dari barangku, tapi aku bukan pawang klan sekarang. Bagaimana kita harus melakukan ini? Tai Dasau mengerutkan kening saat dia menjawab. Maksudku sesuatu yang menjadi milikmu. Saya tidak akan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Oh, itu bagus. Barang-barang saya sendiri. Meskipun saya tidak bisa memberi Anda wanita dan anak-anak saya, Tai Dasau terdengar serius. King Sui menggosok kepalanya, baiklah, aku juga tidak berencana melakukan itu. Wanita dan anak-anak adalah manusia. Mereka adalah individu. Karena itu, saya tidak punya hak untuk memintanya. Kamu benar. Aku akhirnya mendengar sesuatu yang baik darimu. King Sui berbalik dan melihat wajah acuh tak acuh Bei Huang Fan. Dia kemudian berbalik dan menghadap Tai Dasau untuk berkata, baiklah, saya menarik kembali kata-kata saya. Saya tidak ingin apa-apa. Datang, tunggu sampai aku menyembuhkanmu, lalu tersesat dan jangan pernah kembali untuk memberiku masalah lagi. Tai Dasau terkikik dan berjalan menuju King Sui. Dia tidak takut King Sui akan melakukan apapun. King Sui mengulurkan tangannya dan mengetuk tubuh Tai Dasau dengan cepat. 9 Yang Force membuka meridian kecil yang tersembunyi di tubuhnya secara bertahap. Energi hangat mengalir di dalam tubuhnya dan Tai Dasau merasakan bagian bawahnya memanas dan menjadi sekeras besi. Untungnya, itu tertutup pakaian. Tai Dasau sangat bersemangat. Dia tidak pernah merasa begitu kuat sebelumnya. Meskipun dia bisa menjadi keras sebelumnya, itu tidak terasa sekuat sekarang. Kemudian, King Sui melakukan akupuntur. Semua ini dilakukan saat mereka mengambang di udara. Butuh waktu sekitar 1 jam. Setelah selesai, King Sui menyimpan jarumnya dan berkata,
ingat apa yang saya katakan. Jangan ganggu saya kecuali itu adalah masalah serius. Jika wanita saya tidak berbicara atas nama Anda pasti sudah mati sekarang. Keluarga Anda memiliki latar belakang yang kuat tetapi itu hanya tentang keluarga Anda, bukan Anda. Hal terburuk yang harus saya lakukan adalah melarikan diri setelah membunuh Anda. Tidak ada yang bisa menangkap saya jika saya melarikan diri dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk saya. Anda akan mengetahuinya pada saat itu. Petik 2. Tai Dasau tidak mempedulikannya, aku tahu, aku merasakan niat membunuhmu, tapi itu sudah berakhir sekarang. Saya ingin berterima kasih. Bagaimana saya harus mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda? Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda adalah penyelamat saya sekarang. Saya mungkin dan gagal, tetapi saya tahu bagaimana bersyukur atas apa yang telah saya terima. Aku tidak akan begitu saja menggertak yang lebih lemah. King Sui merasa orang ini tidak seburuk kelihatannya. King Sui melambaikan tangannya, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak membutuhkan apapun darimu. Kamu pasti kakak ipar. Terus terang, wanita saya juga cantik tapi dia tidak cocok untuk Anda. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Saya memiliki sesuatu di sini yang saya tidak yakin nilainya jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Tai Dasau berkata dan memberikan liontin berbentuk bintang kepada Bei Huangfan. Kemudian, dia menatap King Sui, aku tahu kamu tidak terlalu menyukaiku. Sejujurnya, aku juga tidak menyukai diriku sendiri. Saya Tai Dasau, itu namaku. Saya dari Istana Abadi Tai King. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Aku melihatmu sebagai temanku. Tai Dasau sangat lugas. Dia pergi dengan anak buahnya segera setelah mengatakan itu. King Sui menggelengkan kepalanya. Beberapa hal sangat aneh. Awalnya, mereka bertarung tanpa ampun dan King Sui mungkin akan membunuh lawan. Akhirnya, pertempuran berubah menjadi pertemuan damai. Pembantaian yang tidak perlu dihindari. Mungkin, mereka bahkan mungkin bertemu lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Pada saat ini, Bei Huangfan mendekati King Sui dan memberikan liontin bintang yang indah kepadanya. Liontin bintang itu sangat cantik. Itu tampak seperti bintang sungguhan. Tali perak menyatukan liontin itu. Itu memberikan cahaya lembut dan pesona yang luar biasa. Cahaya itu sangat menenangkan. Mungkin, itu sebabnya Tai Dasau menyimpannya begitu lama. Biasanya, seorang pria tidak akan memakai perhiasan dan ini tampak seperti kalung wanita. Namun, Tai Dasau tidak memberikannya kepada para wanitanya. Mungkin, dia baru saja mendapatkannya dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikannya. Dia akhirnya memberikannya kepada Bei Huangfan. King Sui melihat liontin bintang ini dan terkejut. Menggunakan teknik penglihatan surgawi, dia melihat keajaiban liontin ini. Liontin Dewa Bintang, artefak surgawi, dapat ditingkatkan. Itu adalah liontin misterius dan kuat yang bisa dimiliki. Untuk menghubungkannya dan memilikinya, diperlukan 7 tetes darah dan harus ditambahkan secara terpisah dalam 10 kali duduk. AST 2206 artefak surgawi, Dewi sudah diambil. Liontin Dewa Bintang, artefak surgawi, dapat ditingkatkan dan dapat mengenali pemiliknya setelah meneteskan 7 tetes darah esensi mereka ke dalamnya dalam 10 kali duduk. Itu bisa memblokir pukulan fatal bagi pemiliknya sekali setiap hari dan dapat meningkatkan kekuatan semua aspek pemiliknya. Salah satu manfaat sampingannya adalah dapat meningkatkan tingkat pemulihan cedera, esensi, dan energi. Energi Dewa Bintang. Akan ada kemungkinan tertentu bahwa ini akan aktif secara otomatis setiap kali pemiliknya menyerang, dan akan meniadakan 20% dari pertahanan lawan. Teleportasi Bintang. Setelah memblokir serangan fatal sekali sehari dan jika pemiliknya menghadapi bahaya kritis lebih lanjut, liontin itu akan memindahkan pemiliknya ke tempat yang aman 10.000 mil jauhnya dan membantu pemilik menyembunyikan auranya sepenuhnya selama 4 jam. King Sui terkejut. Ini adalah item yang sangat kuat. Memiliki itu berarti seseorang akan memiliki 2 kehidupan ekstra setiap hari. Bahkan bisa meningkatkan 20% dari semua aspek kekuatan. Belum lagi poin terpenting, yaitu artefak suci ini dapat tumbuh lebih jauh dan terus naik level. Banyak artefak Divine masih memiliki kemungkinan untuk naik level lebih jauh tetapi sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Namun, selama mereka memiliki kemampuan ini, nilai mereka akan langsung melonjak berkali-kali lipat. Bei Huangfan memperhatikan bahwa King Sui terus menatap liontin itu. Dia dengan penasaran bertanya, apa? Apakah itu barang yang bagus? Memang, King Sui segera menjawab, apa yang bagus tentang itu? Bei Huangfan sangat penasaran. King Sui mendekatinya, mengambil salah satu jarinya, dan tiba-tiba menggigitnya.
Bei Huangfan terkejut dengan tindakan King Sui. Dia ingin menarik tangannya kembali secara naluriah dari shock dan rasa sakit. King Sui menikmati momen itu untuk sesaat dan bahkan menjilat jarinya. Ini menyebabkan Bei Huangfan panik tetapi sesaat kemudian, darah esensinya menetes ke Liontin. Ketika Liontin mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, Bei Huangfan terkejut sekali lagi. Ini terlalu indah. Setelah prosesnya selesai, King Sui mengikatkan Liontin di lehernya. Dia merasa sangat nyaman tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah betapa kuatnya Liontin Dewa Bintang ini. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan menatap King Sui. Pria ini jelas tahu betapa berharganya barang ini, namun, dia memilih untuk memberikannya padanya. King Sui, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya, kata Bei Huangfan. Itu sudah mengenalimu sebagai pemiliknya, kata King Sui dan tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Saya memberikan ini kepada Anda dengan sukarela. Anda tidak perlu merasakan tekanan psikologis apapun. Jika Anda benar-benar tidak menyukai saya tidak akan memaksa Anda. Kamu tidak perlu merasa bahwa kamu berhutang padaku karena kamu adalah seseorang yang aku cintai. King Sui tertawa ketika dia berbicara. Seseorang yang aku cintai, 4 kata ini memberi Bei Huangfan dampak yang sangat besar. Kamu juga seseorang yang memiliki posisi di hatiku, selain anggota keluargaku, jawab Bei Huangfan dengan lembut. King Sui tersenyum dan memeluknya, tidak buruk. Little Fan Fan juga tahu bagaimana mengucapkan kata-kata kasih sayang seperti itu. Saya ingin mendengar Anda memanggil saya Brother Sui. Petik 2. Saudara Sui. King Sui sedikit gemetar. Suaranya benar-benar sangat enak didengar, membuatnya merasa sangat puas. Hehe. Bei Huangfan juga mulai cekikikan saat melihat reaksi King Sui. Matanya yang cerah dan giginya yang indah bisa terlihat. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa begitu bahagia dan sungguh-sungguh. Itu seperti mekarnya bunga yang indah. Kecantikanmu begitu seperti surga, membuatku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang tidak ada dalam kenyataan dan akan terbang ke 9 surga kapan saja. King Sui menghela nafas. Kamu selalu mengatakan hal-hal manis seperti itu. Bei Huangfan tersenyum. Dia benar-benar sangat bahagia saat ini. Tidak perlu bagiku untuk membohongimu. Mungkinkah Anda ingin saya memberitahu Anda bahwa Anda jelek? Kulit saya mungkin tebal tetapi tidak cukup tebal bagi saya untuk berbohong secara terang-terangan seperti itu. Jadi, Anda benar-benar memiliki cara dengan kata-kata. Tidak heran Anda memiliki begitu banyak wanita. Petik 2. Siapa bilang aku punya banyak wanita? Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan bilang, kamu benar-benar tidak punya wanita lain. Bei Huangfan tertawa saat dia berbicara. Batuk-batuk. Mari kita ganti topik. Bagaimana keadaan di Istana Abadi Taikang? King Sui berpura-pura tidak tahu dan mulai menyimpang dari topik pembicaraan. Bei Huangfan menjawab, Istana Abadi Taikang adalah eksistensi yang sangat kuat tetapi Tai Dasau tidak dapat lepas dari takdir-takdir generasinya. Dia adalah satu-satunya pewaris laki-laki yang tersisa dan jika sesuatu terjadi padanya, garis keturunan untuk klan Taikang akan selesai. Kekuatan Tai Dasau tidak terlalu kuat karena klannya tidak berani mengirim dia keluar untuk meredam dirinya sendiri, takut dia akan mati. Dia tidak pernah dalam bahaya sebelumnya. Meskipun pria ini arogan dan lalim, sifat bawaannya tidak buruk. Mungkin kepribadiannya dibentuk oleh lingkungannya dan dia menjadi tidak lebih dari alat yang digunakan untuk reproduksi anak atas perintah klannya. Sejujurnya, dia bisa dianggap cukup beruntung. King Sui tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak beruntung, menjalani kehidupan yang begitu santai? Bukankah semua pria menyukainya? Bei Huangfan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kamu benar, kata King Sui dan mengangguk. Mereka berdua kembali ke Imperial Cuisine Hall. Saat ini, aula itu sendiri tampaknya menjadi sarang kecil bagi King Sui dan Bei Huangfan. Mereka berdua tinggal di lantai yang sama dan akan makan bersama dan berkeliaran di jalan-jalan untuk bersantai. Pada malam hari, King Sui akan berkultivasi dan Bei Huangfan akan memperbaiki harta untuk penguatan. Hari-hari berlalu dengan damai. King Sui merawat banyak pasien dan membangun banyak koneksi. Lagi pula, para ahli di sini jumlahnya banyak. Yang paling penting adalah bahwa King Sui telah menyelamatkan seseorang dari klan tertutup. Sebagai hadiah, klan memberitahu King Sui bahwa jika dia mengalami masalah, mereka akan membantunya sekali. Ini benar-benar kejutan. Bahkan sampai sekarang, King Sui tidak tahu seberapa kuat klan tertutup ini. Karena pihak lain bersembunyi di bayang-bayang, King Sui sama sekali tidak memiliki informasi tentang mereka. Namun, dia menduga bahwa kekuatan mereka seharusnya lebih besar daripada penguasa istana dari Istana Abadi Api Berkobar. Saat ini di domain Kaisar Utara,
Istana Surgawi dan Istana Abadi Taiyi adalah eksistensi terkuat. Ini terutama berlaku untuk Istana Surgawi. Berita tentang King Sui mengalahkan Dewa Istana-Istana Abadi Api Berkobar telah membuatnya dan ketenaran Istana Surgawi semakin besar. Bagaimanapun, masa depan King Sui tidak terbatas. Berita lain adalah tentang King Sui dan Bei Huangfan. Bei Huangfan adalah wanita paling cantik di seluruh wilayah Kaisar Utara dan saat ini, dewi ini sudah terlihat diambil. Meskipun dia belum menikah, rumor mengatakan bahwa dia sudah tinggal bersama dengan King Sui. Namun, tidak ada yang bisa memverifikasi kebenaran informasi ini. Sehubungan dengan ini, banyak orang menghela nafas. Sayangnya, mereka semua tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan dan mereka semua menyembunyikan perasaan iri terhadap King Sui, bukannya kecemburuan. Ini karena mereka mengerti bahwa Bei Huangfan berada pada level yang sangat tinggi sehingga mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Konsep ini seperti fanboy pecundang di dunia King Sui sebelumnya, mengagumi keindahan idola wanita, namun mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama dengan mereka. Ketika idola mereka berganti pacar, mereka tidak akan terlalu menentangnya karena mereka tahu kemungkinan mereka menjadi pacar bahkan lebih kecil, dibandingkan dengan bintang jatuh ke bumi.